CMBBS ini kemana ke depan. Jangan kita menunggu terlalu lama, karena kalau terlalu lama maka kita banyak menghabiskan waktu dan juga menghabiskan anggaran yang kemanfaatannya untuk keunggulan tadi tidak terasa. Itu Amel berkaitan dengan CMBBS. Itu selain terbengkalai katanya pas waktu Bapak sidak, tenaga pendidiknya ada yang kabur-kaburan gitu ya. Tapi yang kita lihat pendidikan pada saat ini sebenarnya diarahkan kemana sih pendidikan kita? Karena gini Pak, lulusan SMK pada faktanya nih menjadi penyumbang pengangguran juga nih Pak. Ya, itu data yang disurvei BPS yang kita tidak memungkiri data tersebut. Ya, ini kepikiran Pak Yeremi aja. Kesemsem ini jangan, atau sebaliknya. Tapi punya cita-cita ini harus punya aksi untuk melaksanakannya, karena cita-cita tanpa aksi adalah hanya sekedar mimpi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten Story, kembali lagi bersama saya Amelia Dharma. Pastinya dalam program SOS Sajian Obrolan Santai. Car Vlog SOS kali ini kita sedang berjalan-jalan di kawasan KP3B. Pastinya kalau sudah program SOS kita akan ngobrol-ngobrol nih, atau bincang-bincang seru, asik, informatif. Juga pokoknya banyak sekali deh obrolan yang akan kita obrolin pada saat ini. Dan pastinya saya di Car Vlog ini sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Selamat datang Bapak Dr. Yeremi Mendrova. Halo Amel. STMM MBA. Wah, banyak banget ya Pak ya. Ini kerajinan sekolah saya, Amel. Oh, kerajinan sekolah ya. Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat, sangat luar biasa. Halo pemirsa Banten Story, saya dada-dada. Kita sedang jalan-jalan di KP3B bersama Amel yang cantik. Waduh, alhamdulillah dibilang cantik. Berbincang-bincang untuk Banten yang semakin kece. Waduh, kekinian banget ya Pak. Banten semakin kece. Bisa jadi tagline tuh Pak. Betul. Mungkin buat di 2024 nanti. Ya betul, karena kita sangat punya semangat yang luar biasa bagaimana terus membangun Banten yang semakin maju. Waduh, keren. Pak Yeremi, ini kan kita lagi ada di Car Vlog-nya Sajian Obrolan Santai. Betul. Nanti teman-teman yang mau nonton nih pasti pengen tahu siapa sih Pak Yeremi itu. Nah, Pak Yeremi ini salah satu anggota DPRD Provinsi Banten, Komisi 5 dari fraksi partai. Nah, ini kita pakai baju apa nih? Merah. Merah. Partai PDIP Perjuangan. PDI Perjuangan pastinya. Nah, makanya nih kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Yeremi, kita gali nih. Kira-kira Pak Yeremi itu siapa sih? Dulunya tinggal di mana, sekolah di mana, terus bisa sampai terjun ke jadi politisi gitu ya. Itu seperti apa? Boleh Pak, silakan bercerita. Amel, saya ini anak desa. Saya lahir di desa di kampung Nun jauh di sana, di Pulau Nias. Pulau Nias? Ya, Pulau Nias itu adalah salah satu pulau di sebelah barat Sumatera. Waktu dulu itu kan ada di Uang Seribu ada lompat batu, di Nias. Jadi kalau melihat batu sekarang inginnya melompat batu. Jadi Amel, saya masih lahir besar di sana sampai SMA. Kemudian merantau ke sini dengan dulu untuk mencapai cita-cita. Dulu saya punya cita-cita loh Amel. Cita-cita jadi apa Pak? Saya ingin dulu jadi profesor kimia. Dulu. Walaupun seorang anak desa, anak kampung, tapi punya cita-cita tinggi menjadi profesor kimia. Makanya nih buat pemirsa Banten Story harus punya cita-cita yang tinggi supaya bisa sukses. Jadi punya cita-cita, kemudian punya aksi untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Wow, keren. Nah, kemudian Amel setelah dari Nias, kemudian saya melanjutkan sekolah dan sekarang saya di politik di DPRD Provinsi Banten.
dari unsur fraksi PDI Perjuangan tadi yang sudah disebutkan. Nah, jadi sebelum beraktivitas di dunia politik, memang saya bergelut di dunia swasta. Jadi walaupun saya tadi cita-cita profesor kimia, tapi saya sekarang sebagai seorang doktor di bidang ilmu ekonomi. Wow, pantesan tadi gelarnya banyak ya Pak? Banyak. Depannya dokter, terus Betul. belakangnya ST teknik, karena backgroundnya adalah berkaitan dengan teknik telekomunikasi. Terus MM. Nah, berkaitan dengan manajemen. Oke, terus MBA, Business Administration. Wah, banyak banget ya Pak. Ya, jadi cukup banyak bidang keilmuan yang sudah ada, dan tentu bagaimana keilmuan ini bisa direalisasikan untuk pengabdian masyarakat. Wow. Jadi itu mengapa saya terjun ke dunia politik, karena tadi bagaimana keilmuan ini bisa masuk kepada tataran kebijakan untuk mengawal bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Banten yang semakin kece tadi, semakin maju. Banten semakin kece. Nah, ini menjadi tagline-nya Pak Iremi. Nah, sekarang saya di DPRD sebagai Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Amel, Komisi 5 itu adalah membidangi berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Nah, saya bertanggung jawab bagaimana terus kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten terus meningkat setiap tahunnya, jangan semakin menurun. Dan oleh karena itu ini kita selaraskan juga dengan visi misi pembangunan di Provinsi Banten dalam rangka mewujudkan Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, berakhlakul karimah. Nah, itu visi pembangunan di Provinsi Banten. Nah, dalam merealisasikan visi ini maka diterjemahkan misinya. Ada 4 misi. Nah, misi yang pertama itu, Amel, adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia, berbudaya, sehat, dan cerdas. Jadi kita berbicara cerdas, ya jadi berkaitan dengan pendidikan. Nah, mengapa Amel kita punya tantangan di Provinsi Banten adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Banten. Nah, meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Banten, barusan tadi kita lewat depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Dan kami Komisi 5 sangat concern ini, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Banten, yang muaranya tadi adalah meningkatkan daya saing sumber daya manusia kita. Nah, Amel, selain daripada Dinas Pendidikan, juga kami bermitra dengan Dinas Kesehatan, bermitra dengan Dinas Sosial, dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketenagakerjaan, Amel, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga. Banyak yang membidanginya Pak ya? Banyak, ada 10. Kemudian ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian ada Badan Penanggulangan Bencana, Amel, kemudian juga ada Kesra yang berkaitan dengan Kesra terkait dengan keagamaan juga, itu masuk di wilayah kerja Komisi 5. Dan tadi muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Wow, keren banget ini Komisi 5 itu menaungi beberapa poin ya. Tadi salah satunya ada pendidikan, apalagi kan kalau generasi itu penting ya Pak ya. Jadi memang harus dijaga mutunya dari mulai budayanya, terus juga akhlaknya yang pasti harus cerdas juga. Betul, setuju. Nah, beberapa yang telah kami kerjakan ya, seperti kemarin kami sudah membuat peraturan Perda terkait dengan pendidikan Pancasila dan kewawasan kebangsaan. Itu tadi bagaimana membentuk karakter generasi bangsa kita dalam menghadapi kemajuan teknologi dan juga tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dalam bernegara, sehingga ya anak-anak generasi muda di Provinsi Banten ini tidak lupa dengan jati diri, dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, dengan kearifan lokal di Provinsi Banten, dengan nilai-nilai agama yang semuanya dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita punya Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai pandangan hidup bangsa kita, sebagai ideologi negara kita. Nah, oleh karena itu ya para Banten Story, ayo terus membangun karakter yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa kita. Pancasila adalah ideologi negara kita, dasar negara kita, pandangan hidup bangsa kita, yang merupakan kode
pemersatu dari keanekaragaman yang ada di Indonesia dan yang ada di Banten. Itu yang pertama, Mel. Kemudian tahun ini, Mel, kami juga sedang merancang ini perda berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan di Provinsi Banten. Yaitu tadi untuk memperkuat kearifan lokal di Provinsi Banten, memperkuat kebudayaan di Provinsi Banten supaya ya ini terus dilestarikan, terus dikembangkan, terus dipublikasikan kebudayaan yang ada di Provinsi Banten. Lagi-lagi supaya Banten Story para pemirsa terus bagaimana budaya Provinsi Banten ini semakin maju dan semakin kita lestarikan. Nah, mudah-mudahan perda ini bisa jadi tahun ini kita tetapkan dan sudah kita mulai prosesnya, Amel. Keren. Ini kebetulan yang sebelah kiri apa nih, Pak? Ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tadi. Ini ternyata gedungnya ya. Betul. Kita lagi muter-muter di kawasan KP3B Provinsi Banten. Tadi sudah banyak sekali penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Yeremi nih tentang pendidikan, apalagi ya Pak, lagi concern banget ya Pak ya. Berkaitan dengan pendidikan. Nah, tadi pendidikan adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Banten sehingga kedepannya adalah indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten semakin meningkat. Karena salah satu variabel dalam peningkatan indeks pembangunan manusia adalah pendidikan, Amel. Nah, oleh karena itu ada beberapa indikator dalam hal berkaitan dengan pendidikan ini. Yang pertama adalah akses angka partisipasi sekolah di Provinsi Banten. Nah, ini menjadi tantangan di kita bahwa angka partisipasi sekolah kita khususnya yang berada di usia sekolah menengah atas, kita masih berada di level rata-rata nasional. Jadi kalau nasional itu berada di level kurang lebih sekarang itu 72 atau 73, kita masih berada di level 68 atau 69. Jadi kita harus bekerja keras ini bagaimana terus angka partisipasi sekolah di Provinsi Banten ini semakin meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Amel, adalah berkaitan dengan mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan ini kan banyak ukurannya. Yang pertama adalah misalnya berkaitan dengan kualitas lulusannya yang terserap di dunia industri, dunia kerja, kemudian di dunia usaha, dan juga bagaimana berapa persentasi misalnya yang melanjut di perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi swasta lainnya yang melanjutkan pendidikan. Nah, oleh karena itu kami Komisi 5 tadi sangat concern berkaitan dengan bagaimana meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Provinsi Banten. Kami selalu misalnya ketika ada kesempatan kunjungan dalam daerah, kami perbanyak berkunjung ke sekolah-sekolah untuk melihat kondisi real di lapangan seperti apa. Bagaimana siswa-siswi diajarkan di sekolah, bagaimana pembinaan karakternya, bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka, bagaimana juga membangun kompetensi dari sisi ilmu pengetahuan, bagaimana juga mereka dipersiapkan dalam menghadapi industri 4.0, 4.0. Nah, untuk menghadapi di dunia industri 4.0 ini kan harus dibangun kompetensi yang bersekutu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, Amel. Nah, itu jadi kemudian kita terus juga berdiskusi bagaimana meningkatkan akses pendidikan di Provinsi Banten. Selain daripada kita terus membangun unit sekolah baru, memperbanyak ruang kelas baru, di sisi lain juga kita harus perkuat misalnya sekolah-sekolah swasta. Bagaimana juga misalnya terus membangun keunggulan di Provinsi Banten. Bagaimana pendidikan vokasi misalnya di SMK menjadi pusat keunggulan, sehingga tadi keterserapan di dunia kerja semakin meningkat, keterserapan di dunia industri semakin meningkat. Bagaimana mindset berubah juga dari mencari pekerjaan menjadi menciptakan lapangan pekerjaan, kewirausahaan. Betul, ini yang terus kita dorong, Amel, sekali lagi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten. Jadi Banten Story pemirsa, ayo terus tingkatkan kompetensi, karena membangun Banten harus dimulai dari membangun diri sendiri. Jadi kalau membangun diri sendiri itu artinya sudah ikut membantu membangun Banten, sudah terlibat dalam membangun Banten. Ayo Banten. Nah, ngomongin pendidikan nih Pak Yeremi. Oke. Belakangan ini saya
habis baca berita nih. Oke. Tentang CMBBS atau RSIB ya, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Nah, itu emang ada apa sih Pak kok bisa sampai masuk ke berita? Nah, CMBBS ini adalah salah satu sekolah unggulan di Provinsi Banten yang dulu dipersiapkan ya, bagaimana mempersiapkan anak-anak yang unggul di Provinsi Banten, dididik, digembleng, kemudian terus dilatih supaya ke depan menjadi pemimpin yang unggul dan kembali ke Provinsi Banten untuk membangun Provinsi Banten. Nah, beberapa saat yang lalu kami sidak ke sana, kondisi lapangannya seperti apa. Nah, namun memang di sana kami melihat harus terus ada peningkatan, Amel, harus terus ada perhatian khusus bagaimana mengembalikan CMBBS ini menjadi sekolah unggulan, sekolah andalan di Provinsi Banten sesuai dengan semangat awal pembentukannya tadi. Bagaimana misalnya lingkungan sekolahnya terawat dengan baik, gedung-gedung yang ada jangan menjadi terbengkalai, jangan di sana sini ditumbuhin oleh pohon-pohonan. Kita sudah membangun dengan uang rakyat, maka harus dipelihara dengan baik, digunakan, dimanfaatkan dengan baik. Sehingga tadi nuansa keunggulan CMBBS itu bisa kembali terlihat di sana. Kemudian bagaimana pola pendidikannya, bagaimana cara pengajarannya, bagaimana tenaga pengajar, misalnya tenaga kependidikan terus diperhatikan dari sisi kompetensi mereka, sehingga mereka bisa mendidik anak-anak kita tadi yang dari sisi IQ unggul, kemudian bagaimana mungkin dari keluarga, mungkin berasal dari keluarga kurang mampu tapi cerdas, punya talenta tertentu dan bisa digembleng di sana. Dan oleh karena itu kami terus berdiskusi, kemarin kami undang Dinas Pendidikan di Komisi 5, kami juga berdiskusi dengan Pak Gubernur dan Pak Sekda bagaimana kita mengevaluasi ini, bagaimana kembali CMBBS ini menjadi sekolah unggulan di Provinsi Banten, andalan Provinsi Banten yang membanggakan Provinsi Banten, sehingga masyarakat Indonesia bisa mencatat, di Banten itu ada sekolah unggulan loh. Nah, CMBBS itu. Tapi itu kabarnya katanya terbengkalai ya Pak ya, bangunannya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama, dan kita kemarin juga telah kembali mengingatkan supaya bagaimana bangunan-bangunan yang tidak terurus ini kembali diperbaiki, kembali direnovasi, kembali difungsikan dengan baik untuk tadi meningkatkan mutu pendidikan dan dimanfaatkan di sana. Nah, saya sudah singgung tadi kemajuan teknologi, industri 4.0. Nah, tentu kan anak didik kan harus bersekutu dengan kemajuan teknologi ini. Nah, bagaimana bisa bersekutu, bagaimana bisa mengadopsi teknologi, belajar terkait dengan teknologi tersebut ketika sarana prasarananya tidak memadai. Bagaimana bisa menguasai teknologi kalau komputer yang ada di sana saja tidak berjalan dengan baik. Nah, tadi ini beberapa masukan kepada pemerintah Provinsi Banten, kepada Pak PJ Gubernur, kepada Pak Sekda, kepada Pak Dinas Pendidikan, dan juga termasuk Bapeda, ya, untuk kita bersama-sama kembali memperhatikan, mengevaluasi, dan menentukan arah CMBBS ini kemana ke depan. Jangan kita menunggu terlalu lama, karena kalau terlalu lama maka kita banyak menghabiskan waktu dan juga menghabiskan anggaran yang kemanfaatannya untuk keunggulan tadi tidak terasa. Itu Amel berkaitan dengan CMBBS. Itu selain terbengkalai katanya pas waktu Bapak sidak, tenaga pendidiknya ada yang kabur-kaburan gitu ya. Nah, ini merupakan catatan bahwa bagaimana tadi pengabdian kita di semua lini, termasuk misalnya di sekolah, bagaimana tadi pengabdian itu terus kita abdikan kepada masyarakat di Provinsi Banten dengan penuh tanggung jawab. Ketika misalnya kita seorang guru, ya bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan baik, hadir di kelas, memberikan pengajaran mata pelajaran dengan baik, kemudian bagaimana tugas-tugas
tugas pendidik itu terus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Jangan misalnya ketika dalam jam pelajaran anak-anak dibiarkan begitu saja belajar sendiri. Dan ini yang menjadi perhatian dan catatan kita semua, khususnya yang berada di lini terdepan kependidikan kita, khususnya di sekolah. Pertama, kami mengapresiasi ya, karena guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pengabdian mereka tidak diukur dari sisi imbalan uang misalnya. Saya ini menjadi sukses, saya ini menjadi katakan anggota dewan, saya ini menjadi seorang doktor misalnya, karena guru. Dan oleh karena itu saya terus mengapresiasi guru. Dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas, saya kira juga guru-guru kita tanggung jawab tadi semakin meningkat. Dan bagaimana membimbing anak-anak ya tadi, bagaimana juga kita terus membangun kedisiplinan mereka. Nah, disiplin mereka itu kan harus dimulai juga ke disiplin dari guru. Jadi kita mengajarkan kedisiplinan, tentu harus kita memberikan contoh yang baik. Bagaimana juga guru terus disiplin. Ayo guru-guru di Provinsi Banten terus semangat. Pengabdian tanpa tanda jasa harus terus kita gelorakan. Semangat Bapak Ibu guru, ayo mengabdi untuk Provinsi Banten, meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Banten, melahirkan siswa-siswi yang unggul di Provinsi Banten. Itu Amel. Semoga nanti CMBBS ya nanti bisa semakin berkembang ya Pak. Betul. Terus nanti menjadi concern untuk dari Komisi 5 juga. Betul. Gitu ya. Dan membanggakan kita semua, Betul. membanggakan masyarakat di Provinsi Banten. Nanti ada CMBBS yang merupakan pencetak generasi unggul di Provinsi Banten. Indonesia tahu, dunia tahu ada CMBBS. Keren. Oh ya Pak, Oke. tadi tuh kita kan ngobrol nih banyak. Tadi ada sedikit disinggung soal teknologi nih. Teknologi. Pendidikan juga harus mengikuti Betul. teknologi. Dan saya dengar-dengar nih Pak, katanya pendidikan itu mau ke arah Metaverse. sekolah metaverse ya. Nah, itu maksudnya konsepnya seperti apa Pak? Baik, metaverse ini kan adalah merupakan tadi istilah kekinian juga dengan sekarang kemajuan teknologi, bahwa di dunia sekarang, di dunia teknologi itu kan berkembang teknologi metaverse, di mana kita bisa bertemu satu sama lain di ruang maya, di ruang digital. Fisik kita ada di mana, tetapi kita bisa bertemu satu sama lain di ruang maya, di dunia metaverse. Dan sekali lagi Mbak Amel, tentu kita tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi ini. Saya sudah katakan di awal tadi bahwa kita harus bersekutu dengan kemajuan teknologi. Maka di dunia pendidikan juga kita harus terus dorong bagaimana memanfaatkan teknologi ini dalam meningkatkan mutu pendidikan, bagaimana memanfaatkan teknologi ini dalam meningkatkan partisipasi sekolah di Provinsi Banten. Dan satu-satunya cara adalah sekolah digital, atau bisa menggunakan tadi istilahnya yang keren tadi, metaverse. Ya, mungkin istilahnya terlalu keren, tetapi poinnya adalah bagaimana teknologi, bagaimana digital ini digunakan dalam meningkatkan mutu dan partisipasi sekolah di Provinsi Banten. Dan kami terus berdiskusi dengan Pak Gubernur, dengan Kepala Dinas Pendidikan, untuk segera juga membuat aturan-aturan terkait di Provinsi Banten sebagai payung hukum pelaksanaan sekolah digital, atau apapun istilahnya, apakah sekolah metaverse atau misalnya sekolah online atau sekolah terbuka berbasis digital, silakan. Tetapi harus ada SOP yang jelas berkaitan dengan rencana tersebut. Jangan hanya sekedar wacana, tetapi kita realisasikan dengan baik, tetapi langkahnya kan harus membuat aturan terkait dengan itu. Saya terus terang mendukung pemanfaatan teknologi, pemanfaatan digital, apapun namanya, apakah itu sekolah metaverse, apakah itu sekolah digital tadi, apakah sekolah online, apa sekolah terbuka dengan memanfaatkan digital, silakan. Dan tentu semangatnya adalah meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Banten tadi melalui pendidikan dengan berbagai macam cara yang harus kita lakukan. Banten semakin kece, semakin maju ke depan. Keren. Nah, untuk metaverse sendiri nih Pak, sebenarnya agak-agak mungkin banyak orang yang nggak tahu juga soal metaverse ini. Persiapannya untuk konsep pendidikan dengan metaverse ini sudah berapa persen sih Pak? Sudah sejauh mana? Baik, tadi
pagi saya ketemu dengan Pak Sekda. Jadi mengingatkan kembali ya bagaimana konsep ini kita harus mulai rancang. Ya memang terus terang tahapan ini ya masih belum mulai, tapi saya sudah mengatakan tadi kalau memang arahnya ke sana, jangan menunggu waktu yang lama untuk memulai tahapan ini. Bisa kita mulai langkah-langkah awal ya, menggodok aturannya, bisa melakukan forum group discussion, bagaimana mengadopsi sekolah digital metaverse ini sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Provinsi Banten, sesuai dengan yang ada kondisi di wilayah Provinsi Banten. Karena kan kondisi lokal kita berbeda dengan misalnya di daerah lain, atau di wilayah Provinsi Banten sendiri juga kan berbeda, misalnya kondisi yang ada di Lebak, kondisi yang ada di Pandeglang, berbeda misalnya dengan dibandingkan dengan di Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan. Dan ini harus dipikirkan dengan baik bagaimana tantangan itu bisa ada solusinya, sehingga pelaksanaannya tadi kan bisa mencakup semua ya. Jadi bisa juga merata dengan memperhatikan kondisi daerah. Nah, dan tahapan perencanaan, tahapan ini yang harus diperhatikan berbagai macam kondisi situasional yang ada di Provinsi Banten. Dan semangatnya tadi bahwa bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kemajuan Banten itu sendiri. Oke. Untuk Medrova itu marga ya, itu salah ya. Nias itu Medrova, Metaverse okay. Ya. Medrova Metaverse itu mirip-mirip. Iya. Ini saya jadinya ingatnya namanya Pak Yeremi nih. Ya, karena bukan Metaverse ya, Medrova. Metaverse hampir-hampir sama. Tapi ada yang menyangka loh, Medrova itu dikira saya dari Latin. Karena mirip apa? Karena kan Medrova itu kan sedikit jarang didengar di sini kan. Dan dikira saya dari Latin, padahal Medrova itu marga loh di Indonesia, di salah satu di Nias tadi itu marga farm. Oke, tadi saya pengen menyebut Metaverse jadi Medrova ya. Ini kepikiran Pak Yeremi aja. Kesemsem ini jangan, atau sebaliknya. Yang bercanda. Biar kita nggak tegang ya obrolannya ya. Nah, untuk Metaverse ini Pak harus didukung juga kan dengan internet, listrik dan lain-lain. Tapi kan kenyataannya nih Pak, di Banten ini untuk listrik pun belum merata. Itu seperti apa Pak? Nah, betul, jadi harus ada dukungan sarana prasarana. Tetapi sekali lagi bahwa teknologi ini sekarang kan juga banyak solusi-solusi yang lain. Teknologi, memanfaatkan teknologi tidak hanya sekedar misalnya live, bisa juga misalnya bahan pengajaran disimpan di cloud atau di apa itu namanya di lokasi tertentu, tetapi bisa diakses dalam setiap saat ya. Oke, kita misalnya merasa bahwa ada kejadian suatu saat mati listrik, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi bahwa memanfaatkan teknologi bukan hanya sekedar juga live atau online. Jadi justru dengan teknologi itu bisa belajar kapan saja, di mana saja, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Dan sesungguhnya kalau memanfaatkan teknologi Amel itu biayanya rendah. Karena kita misalnya hanya pemerintah Provinsi Banten menyediakan katakan pulsa atau misalnya biaya-biaya elektronik yang lainnya. Nah, dibanding kalau misalnya kita harus membangun gedung dengan berbagai macam tantangan yang ada ya. Tadi membangun gedung, kita harus membeli lahan, mengakuisisi lahannya. Sudah ada lahan misalnya, belum tentu juga banyak tantangannya. Ada yang menolak, ada juga yang setuju. Kemudian proses pelaksanaan pembelian lahan juga harus sesuai dengan aturan hukum. Jangan sampai juga pembebasan lahan ada kasus hukum nanti di kemudian hari. Membangun banyak juga tantangannya. Dan apa itu namanya, dengan teknologi ini tadi saya suka katakan kapasitas atau tidak ada keterbatasan dari sisi kapan kita mengaksesnya.
kapan kita berada ada di mana. Jadi bisa berada di rumah saja di malam hari, ingat pelajaran ini ya kita tinggal mengakses di modul tertentu kan, dan kita bisa belajar sendiri, belajar mandiri, dan melalui media WhatsApp, ada media sosial lainnya, bisa kita bertanya dengan guru dengan secara langsung misalnya gitu kan. Banyak hal yang bisa digunakan, banyak hal yang bisa dimanfaatkan dalam sisi tadi memperhatikan situasi kondisional, tantangan atau kekurangan apa yang kita miliki. Tetapi saya kira semuanya ada solusinya kalau ada perencanaan dengan matang, Amel. Oke, dari kesiapan sekolah Metaverse berkonsep pendidikan berkonsep Metaverse ini, menurut Pak Yeremi, apakah akan jadi? Mungkin kalau jadi pun kan adaptasinya akan lama. Betul. Nah, tetapi kalau kita tidak pernah mulai, Amel, tidak pernah akan jadi. Jadi menurut saya harus segera dibuat pilotnya. Nah, dari pilot project ini nanti kita belajar, hambatan tantangannya apa sih, kemudian baru ditingkatkan, baru diperbaiki, baru di upgrade apa yang ada. Tapi kalau kita tidak memulai sesuatu, Amel, maka kita tidak pernah merasakannya dan kita tidak pernah melakukan perbaikan, tidak pernah akan maju. Tetapi kalau kita sudah mulai melangkah, kita mencapai 100 meter, 1000 meter, 1 kilo dalam berjalan, dimulai dari langkah pertama. Tapi kalau kita tidak pernah melangkah, kita tidak pernah mencapai 10 meter, 100 meter, 1000 meter, atau berapa kilo. Tapi langkah pertama itu yang menentukan, Amel. Dan berkaitan dengan sekolah digital, Metaverse ini harus dimulai dengan, katakan, membuat pilotnya. Kira-kira kapan tuh, Pak? Saya sih berharap kalau boleh tahun ajaran baru ini ya sudah bikin pilotnya seperti apa, sehingga kita bisa melihat seperti apa perbaikan ke depan, Amel. Oke, masih ngomongin pendidikan yang ada di Provinsi Banten nih, Pak. Tadi kita udah ngebahas soal pendidikan, konsep pendidikan di masa depan lah. Betul. Tapi yang kita lihat pendidikan pada saat ini sebenarnya diarahkan kemana sih pendidikan kita? Karena gini, Pak, lulusan SMK pada faktanya nih menjadi penyumbang pengangguran juga nih, Pak. Ya, itu data yang disurvei BPS, yang kita tidak memungkiri data tersebut, karena BPS juga melakukan survei di berbagai daerah dan termasuk di Banten. Kita tidak bisalah membantah data yang ada, tetapi yang ada yang bisa kita lakukan, bagaimana kita merefleksikan data itu dalam sebuah program perencanaan perbaikan ke depan. Benar apa yang saya katakan, Amel, tadi, bahwa dari data BPS penyumbang pengangguran di Indonesia salah satunya Provinsi Banten, dan kalau kita kerucutkan lagi adalah yang terbanyak lulusan SMK. Maka kami dorong terus supaya bagaimana penguatan SMK kita. Ada beberapa langkah penguatan pendidikan vokasi. Bagaimana membuat SMK kita ini menjadi pusat keunggulan. Bagaimana kalau bisa beberapa SMK yang sudah siap dengan pusat keunggulan, yang teaching factory-nya sudah siap, bisa diarahkan ke BLUD misalnya, sehingga SMK semakin diberdayakan, karena di sana banyak peralatan-peralatan, banyak alat-alat praktek yang bisa dimanfaatkan sebagai bagian dalam hal memacu kreativitas, produktivitas, baik anak-anak didik diajarkan mereka bagaimana berproduksi, bagaimana bisa menghasilkan profit misalnya. Jadi bukan bertujuan untuk keuntungan, tetapi tujuannya adalah bagaimana memberikan pengajaran untuk belajar learning profit oriented, bukan profit oriented. Kalau kita misalnya arahnya ke BLUD, pendidikan vokasi. Nah, bagaimana SMK kita ini, misalnya jurusan-jurusan yang keterserapan di dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri di Provinsi Banten berkurang, maka kalau boleh ya udah di close saja, di stop jurusan itu. Tapi kita perkuat jurusan yang daya serapnya di Provinsi Banten yang besar. Bagaimana kita menyesuaikan link and match dengan dunia industri ada di Provinsi Banten. Kebutuhan industri kita apa? Dan itulah jurusan SMK yang kita perkuat, yang kita perbanyak kapasitasnya, dan kami dorong terus ke sana, link and match dalam realisasi yang sesuai dengan kebutuhan industri di Provinsi Banten. Amel, kemarin saya dengar berita Pak Gubernur mengatakan bahwa
investasi di Provinsi Banten semakin meningkat. Ada sudah 80 triliun yang sudah masuk di Provinsi Banten. Nah, dorongan kami bahwa investasi di Provinsi Banten adalah membawa kemanfaatan untuk masyarakat di Provinsi Banten, khususnya dalam menekan angka pengangguran. Dan kita harus mempersiapkan anak didik kita tadi, mulai dari SMK tadi ataupun SMA, untuk bisa nanti mereka berkecimpung di dalam dunia pekerjaan yang tadi investasi semakin meningkat di Provinsi Banten. Nah, itu harapan kita ke depan. Dan sekali lagi, Banten Story, ayo terus membangun Banten adalah mulai membangun diri sendiri. Oke, tapi memang untuk yang pengangguran sih sebenarnya untuk pendidikan di Provinsi Banten harus banyak yang dibenahi ya Pak ya. Banyak Dan dibenahi. juga pastinya mengikuti era zaman digital sekarang. Betul. Salah satunya tadi sudah dibahas tentang konsep pendidikan metaverse. Oke. Nah Pak, karena ini sudah lumayan sebenarnya kurang sih Pak. Kurang. Ngobrol soal pendidikan itu kurang banget. Baik. Mungkin harus berapa sesi lagi nih berbicara dengan itu. lagi. Namun memang kita diberi waktunya hanya sedikit. Karena kita sudah muter berapa kali nih di Pusaka P3B ya. Iya dong, sampai apal ini kayaknya nih. Oke Pak, Baik. saya sih mau ngobrol lebih banyak lagi karena memang kalau ngomongin pendidikan itu sangat menarik ya Pak ya, apalagi setuju pendidikan sekali. itu dasar apa ya untuk masa depan lah ibaratnya ya. Saya senang sekali kalau ngomong pendidikan, karena tadi saya di awal bagaimana saya dari seorang anak desa bisa meraih pendidikan yang tinggi ya, banyak keilmuan yang saya telah pelajari, dan saya juga sangat punya harapan besar bahwa anak-anak di Provinsi Banten bisa lebih maju daripada saya. Nah, itu harapan saya. Makanya Mbak Amel, kalau berbicara dengan pendidikan, saya sangat semangat sekali untuk membagikan ilmu, untuk bisa memberikan motivasi. Karena saya menaruh harapan besar bahwa di Banten ini banyak yang melahirkan nanti generasi-generasi unggul dan sehat ke depan. Banyak pemimpin yang berasal dari Provinsi Banten. Oke, keren. Nah Pak, untuk di akhir perbincangan kita, boleh beri closing statement untuk para penonton Banten Story maupun semangat nih untuk para anak-anak generasi muda saat ini. Silakan Pak. Baik, halo Banten Story dan masyarakat Banten, generasi milenial Provinsi Banten. Yang pertama, harus punya cita-cita. Tapi punya cita-cita ini harus punya aksi untuk melaksanakannya. Karena cita-cita tanpa aksi adalah hanya sekedar mimpi. Tapi cita-cita tersebut harus terus direalisasikan, diperjuangkan. Dan kesuksesan itu juga tidak datang begitu saja. Kesuksesan itu harus dimulai dari kerja keras, harus dimulai dalam perjuangan dan didukung oleh doa orang tua. Menghormati orang tua juga sangat mulia dan sangat penting sekali. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mari terus membangun karakter yang menjaga nilai-nilai luhur bangsa kita yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya, kearifan lokal, agama, dan Pancasila. Karakter yang Pancasila menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kemudian yang terakhir, kita semua bisa terlibat dalam pembangunan Banten. Adalah saya katakan tadi, membangun Banten bisa kita mulai dari membangun diri sendiri. Salam sukses buat Banten Story pemirsa, bersama Amel yang cantik dan saya Yeremia Menrova, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Semangat terus, salam sukses buat Banten yang semakin maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, berakhlakul karimah. Oke, keren. Waduh, ini isi obrolannya daging semua. Daging semua. Soalnya ini ngomongin soal pendidikan nih teman-teman. Tadi benar-benar menjadi apa ya? Ada note lah untuk saya pribadi di sini ketika kita mau ikut berpartisipasi membangun Banten, bangun dulu diri kita sendiri. Itu hal yang sederhana. Betul. Keren sekali, senang sekali saya berbincang-bincang, berkesempatan berbincang-bincang sama Pak Yeremi Medrova. Ini hampir sama tadi kayak metaverse ya. Waduh, hampir salah tadi. Waduh. Istilahnya keren ya. Betul. Nah, ini Pak Yeremi ini adalah Ketua Komisi 5 dari fraksi PDIP, salah satu anggota DPRD Provinsi Banten. Terima kasih Pak Yeremi. Baik, terima kasih Amel. Saya senang nanti di lain waktu kita akan berdiskusi dan berbincang lagi. Oke.
Banten Story. Salam sukses buat kita semua dan salam sehat. Jangan lupa bahagia hari ini. Oke, terima kasih Pak Yeremi. Alhamdulillah teman-teman, obrolan kali ini bersama Pak Yeremi sudah selesai, yang isinya daging semua tadi. Sampai bertemu lagi nanti di perbincangan selanjutnya, yang pastinya isinya itu sangat informatif, menginspirasi juga, dan masih banyak perbincangan lainnya yang sangat menarik pastinya. Dengan itu, saya Amelia Dharma dan juga Yeremia Mendrova pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa Pak? Jangan lupa like, komen, dan share. Banten Story dan subscribe. Bunyikan lonceng. Bye-bye. Boleh dari sini Pak. Oke.